Halo Tegal, kembali lagi berjumpa di channel kebanggaannya orang Tegal. Ingat selalu untuk menjalankan pola hidup sehat serta selalu mematuhi anjuran pemerintah supaya senantiasa sehat dan berbahagia bersama orang yang Anda sayangi. Di video kali ini, kami akan mengajak Anda untuk bersantai sejenak sembari menikmati secangkir kopi mantap yang ditanam dan diolah sendiri oleh warga Tegal. Bagi yang bukan pecinta kopi, tetap simak videonya ya. Informasi ini tetap bisa bermanfaat bagi Anda, atau siapa tahu bisa jadi peluang usaha untuk Anda. Jadi tetap tonton terus channel Halo Tegal. Sobat Tegal, kopi merupakan salah satu produk perkebunan yang sangat populer di seluruh dunia. Kopi akan selalu menjadi tren di sepanjang zaman. Dari dulu hingga kini, sajian kopi selalu memiliki banyak peminat. Tak hanya dari kalangan elit, rakyat biasa pun tak sedikit yang menjadi penggila kopi. Di seluruh dunia terdapat puluhan jenis kopi. Dari banyaknya jenis kopi di dunia, yang paling populer yaitu kopi Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Dan sejak tahun 2006, kopi Excelsa lebih sering juga dianggap sebagai bagian dari kopi Liberica. Konon katanya, kopi pertama kali ditemukan di pegunungan Ethiopia, Afrika, yaitu sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Lalu kopi masuk ke Indonesia dibawa oleh para anggota VOC sekitar tahun 1696. Pada tahun 1696, kopi Arabica pertama dibudidayakan di Indonesia, tepatnya di Kebun Kedawung, Batavia, Jakarta. Di antaranya di daerah Bidara Cina, Jatinegara, Palmerah, dan Kampung Melayu. Jenis tanaman kopi sangat cocok ditanam di daerah tropis dan subtropis. Hal ini mengakibatkan komoditas kopi di Indonesia lambat laun semakin melimpah. Namun sayangnya, pada saat perkebunan kopi masih dikelola oleh VOC, perkebunan kopi Arabica banyak yang terserang penyakit HIV dan yang mengakibatkan gagal panen. Untuk mensiasati hal itu, ditanamlah kopi jenis Robusta yang lebih tahan terhadap serangan penyakit serta lebih cepat dipanen. Hal ini adalah suatu kemunduran bagi komoditas kopi di dalam negeri saat itu. Karena kopi jenis Robusta di dalam negeri lebih banyak diproduksi dibanding dengan kopi jenis Arabica. Padahal konsumsi kopi Arabica di seluruh dunia mencapai 70% dan kopi Robusta hanya sekitar 26% saja. Sisanya mengkonsumsi jenis kopi lainnya. Kopi Arabica dianggap sebagai rajanya kopi. Para pecinta kopi menganggap kopi Arabica memiliki cita rasa lebih spesial dibandingkan kopi jenis lainnya. Sebenarnya dari segi hasil panen, kopi jenis Robusta memiliki tingkat hasil panen yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi jenis lainnya. Namun ternyata hal ini ikut menjadi faktor yang mengakibatkan nilai jual Robusta lebih rendah dibanding dengan kopi jenis Arabica. Tanaman kopi Robusta setelah berusia 2,5 tahun biasanya sudah mulai berbuah dan sudah bisa dipanen. Tanaman kopi Robusta juga dapat dibudidayakan di dataran rendah. Buah kopi Robusta yang sudah matang biasanya berwarna merah gelap. Tangkai buah kopi Robusta sangat kuat sehingga buah kopi tidak mudah jatuh ke tanah. Berbeda dengan kopi Arabica, tangkai buah kopi Arabica jauh lebih rapuh dan mudah terlepas dari buah kopi. Warna buah kopi Arabica akan berwarna merah terang jika sudah matang. Nilai hasil panen kopi Arabica tidak sebanyak kopi Robusta, dikarenakan buah kopi mudah jatuh ke tanah. Padahal jika buah kopi terjatuh dan tidak segera diambil, aroma kopi akan mudah tercemar dengan aroma yang ada di tanah. Hal ini akan menurunkan kualitas aroma asli kopi Arabica. Untuk jenis kopi Liberica dan Excelsa, hasil panennya tidak sebanyak kopi Arabica. Tanaman kopi Liberica bisa menjulang tinggi hingga 20 meter dengan produksi buah yang tidak begitu banyak, menjadikan komoditas kopi ini tidak banyak dibudidayakan.
Seiring perkembangan teknologi budidaya di Indonesia, perkebunan kopi Arabica semakin banyak berkembang, termasuk di Kabupaten Tegal. Sebenarnya pada awal tahun 2000, di kawasan Kabupaten Tegal, sudah ada beberapa petani yang menanam kopi Robusta, namun belum digarap secara serius sehingga komoditas ini masih tidak begitu berkembang di kawasan Kabupaten Tegal. Kemudian sejak tahun 2015 lalu, pemerintah Kabupaten Tegal sudah memulai memajukan perkebunan kopi Arabica dan Robusta di beberapa lokasi di Kecamatan Bumi Jawa, di antaranya yaitu Desa Cintamani, Desa Batu Mira, Desa Guci, Desa Gunung Agung, dan Desa Sigedong. Hingga pada tahun 2019 tercatat telah mencapai 50 hektar perkebunan kopi di beberapa lokasi di Kecamatan Bojong, Bumi Jawa, dan Jatinegara. Hasil dari perkebunan kopi tersebut kemudian dinamakan Kopi Tegal. Dan ternyata kopi Tegal Arabica produksi Desa Batu Mira pernah menjadi juara kedua uji cipta rasa kopi yang diselenggarakan pada Festival Kopi tingkat Provinsi Jawa Tengah pada September 2019 lalu. Dari sinilah kopi Tegal semakin berkembang ya Sobat Tegal. Saat ini petani kopi di Kabupaten Tegal memanen kopi dengan cara memetik buah kopi yang sudah merah. Berbeda dengan cara dahulu, para petani panen dengan mengambil buah kopi yang sudah jatuh ke tanah. Dengan adanya metode panen ini, harga kopi Tegal pun semakin layak bagi para petani. Kopi Tegal saat ini masih diproduksi secara tradisional, biji kopi disortir dan disangrai secara manual. Namun dengan cara tersebut justru menjadikan kualitas kopi menjadi lebih terjaga. Pada umumnya, untuk mengolah kopi Arabica, para petani menggunakan teknik proses basah atau wet process. Hal ini untuk menjadikan kualitas kopi Arabica menjadi semakin berkualitas. Proses basah pada kopi Arabica dikerjakan dengan cara proses fermentasi pada kopi yang sudah dikupas dari kulit buah, dan kemudian kulit tanduknya akan dikupas setelah proses fermentasi selesai dan sudah dicuci bersih. Kemudian setelah itu biji kopi akan disangrai. Untuk kopi jenis Robusta, pada umumnya akan diproses dengan cara olah kering atau dry process. Cara ini dikerjakan dengan menjemur buah kopi selama 10 hingga 20 hari. Kemudian setelah kering, kulit buah baru dikupas. Sebelum memproses buah kopi, biasanya akan dilakukan pemilihan buah kopi yang baik untuk dijadikan kopi. Pemilihan buah mulai dari ukuran yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Warna buah kopi juga harus yang berwarna merah, serta tidak ada cacat pada kulit buah kopi. Jika ada buah kopi yang berwarna hijau terbawa saat pemetikan, buah kopi hijau itu akan dipisah. Untuk menyajikan secangkir kopi yang nikmat, tak melulu berasal dari pengolahan buah kopi yang baik dan benar, tapi penyajian minuman kopi pun juga sangat mempengaruhi kenikmatan dari kopi itu sendiri. Sobat Tegal, industri pengolahan kopi yang ada di Tegal sebenarnya masih belum begitu besar. Nama produknya belum sebesar kopi Lintong, kopi Mandeling, kopi Gayo Mountain, kopi Toraja, kopi Kalosi, kopi Kintamani Bali, dan kopi-kopi lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Namun kopi Tegal tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Cita rasa kopi Tegal tetap masih bisa disandingkan dengan berbagai macam produk kopi di luar Tegal. Untuk mendukung industri kopi di Tegal supaya semakin berkembang, sebagai warga Tegal yang baik, kita patut ikut serta dengan cara mengumumkan kepada semuanya supaya bisa mencicipi kopi Tegal. Terlebih jika Anda adalah seorang pecinta kopi, tetaplah berusaha untuk menjadi pecinta kopi dengan mengkonsumsi kopi Tegal yang nikmat. Dan perlu Sobat Tegal ketahui semua, meskipun di dalam kopi terdapat kandungan kafein, setiap bubuk kopi murni akan sangat ramah terhadap tubuh Anda, selama Anda tidak keliru dalam mengkonsumsi kopi ya. Untuk Anda yang suka pada video ini, klik tombol like. Dan bagi Anda yang belum subscribe, klik tombolnya dulu ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam hangat untuk Anda. Sampai jumpa.